Gak bisa dipungkiri kalau manusia di muka bumi sangat senang melakukan kemaksiatan, dan hal ini bisa kita lihat pada saat ini. Banyak anak-anak bayi terlahir di luar nikah. Ternyata tindakan yang sangat dibenci Tuhan ini sudah dipraktekkan terlebih dahulu oleh orang-orang zaman dulu. Bahkan hal ini sudah menjadi hal umum di zaman dulu oleh bangsa-bangsa tertentu. Dan inilah daftar 5 bangsa yang sangat kental dengan budaya bermaksiatnya. Bangsa Pompei. Pompei adalah sebuah kota di zaman Romawi kuno yang udah menjadi puing-puing dekat kota Napoli dan sekarang berada di wilayah Campania, Italia. Di kota ini, para penduduknya diberi kebebasan untuk melakukan kemaksiatan dimanapun dan kapanpun. Bahkan pemandangan orang yang melakukan hal tak lazim sudah menjadi hal yang biasa. Sampai akhirnya pada suatu siang, Gunung Vesuvius yang ada di utara kota Pompei mengalami erupsi yang dahsyat. Saat itu tidak ada satupun yang menyadari bencana tersebut, karena mereka tengah sibuk melakukan maksiat. Mereka baru mengetahui begitu lava sudah ada di depan pintu rumah mereka. Seketika itu pula penduduk Pompei meregang nyawa, ditelan oleh lava panas Gunung Vesuvius. Dan akhirnya penduduk Pompei terawetkan oleh lava ini. Terawetkan menjadi patung dengan ekspresi wajah ketakutan luar biasa. Kisah bangsa Pompei dengan kebiasaan maksiatnya dan bencana yang memusnahkan kota ini pernah difilmkan dengan judul yang sama, yaitu Pompei di tahun 2014. Bangsa kuno berikutnya yang memiliki kebiasaan maksiat yang kental adalah Romawi. Bahkan dahulu Romawi dinobatkan sebagai kota tempat untuk memuaskan hasrat. Bagaimana tidak, di kota ini baik para penduduk lokal maupun pendatang dibebaskan untuk melakukan maksiat. Dulu, para lelaki Roma seolah punya surat izin khusus untuk mengencani atau meniduri semua wanita yang ada di kota. Di zaman itu, wanita bangsa Romawi memang kalah superior dan dianggap remeh. Dan mereka tidak punya pilihan selain menerima keadaan tersebut. Parahnya lagi, kota ini memiliki sebuah tradisi yang aneh dan nyeleneh, yaitu di mana lelaki yang baru menikah boleh melewatkan malam pertamanya dengan wanita lain. Hal ini menunjukkan simbol superioritas kaum lelaki. Bahkan para wanita nggak bisa memberontak ataupun melawan. Sewaktu suami mereka melewatkan momen penting malam pertama mereka, tapi malah dengan wanita lain. Bangsa Mesir kuno juga terkenal akan kebiasaan maksiatnya yang gila dan ekstrim. Sudah jadi hal biasa, mereka melakukan hubungan biologis di jalan ataupun di tempat umum, dan mendirikan banyak sekali rumah bordir atau tempat prostitusi. Di kota ini penduduknya tidak hanya bebas melakukan aktivitas seksual dengan wanita, tetapi juga dengan sanak saudaranya. Tidak heran jika di sana seorang wanita bisa menjadi ibu, anak, atau bahkan saudara. Bahkan dikatakan kalau tatanan kekeluargaan orang Mesir saat itu sangat kacau. Sistem seperti ini juga digunakan oleh keluarga kerajaan. Dulu hal yang lumrah seorang raja menikahi adik kandungnya sendiri. Dan hal ini dilakukan agar keluarga kerajaan tetap mempunyai keturunan spesial yang murni dari keluarga kerajaan sendiri. India kuno. Bangsa selanjutnya adalah India kuno. Kebiasaan maksiat bangsa India kuno tercantum dalam buku Kama Sutra yang dibuat beberapa tahun sebelum Masehi. Dalam buku tersebut disebutkan kalau aktivitas seksual adalah hal yang sudah diajarkan secara umum. Bukti ini semakin diperkuat dengan adanya relief-relief atau pahatan-pahatan erotis yang terpajang di banyak peninggalan candi di sana. Relief tersebut menunjukkan banyak orang melakukan aksi berhubungan badan secara beramai-ramai, bahkan dengan binatang. Pahatan di candi seperti itu biasanya adalah representasi apa yang jadi kebiasaan penduduk waktu itu. Sodom dan Gomora. Sudah banyak cerita tentang betapa amoralnya dua bangsa ini. Kisah moral kedua bangsa ini tertulis di dalam Al-Quran ataupun Alkitab, yang dimana pada akhirnya Tuhan murka dan menghukum mereka atas perbuatan yang mereka lakukan. Bangsa Sodom dan Gomora dulu tinggal berdekatan dengan Laut Mati. Kedua bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang berkecukupan, bahkan bisa dibilang bangsa yang makmur. Orang-orang Sodom dan Gomora terkenal dengan perilaku mereka yang menyimpang. Di zamannya banyak para laki-laki yang tidak mau menikah dengan wanita ataupun sebaliknya. Dan hubungan dengan sesama jenis tersebut bukanlah hal tabu. Orang-orang malah melakukannya di tempat-tempat terbuka ataupun di tempat umum. Malah dikatakan kalau ada tamu pendatang pria yang tampan datang ke kota itu, maka pria ini menjadi rebutan para pria di kota itu untuk diajak berhubungan. Dan begitu pun sebaliknya untuk wanita. Dan pada akhirnya Tuhan sudah muak dan murka dengan kelakuan kedua bangsa ini. Gempa besar pun ditimpakan kepada mereka, dan seketika Sodom dan Gomora hilang tidak tersisa dari peta dunia. Kutipan orang bijak zaman dahulu, sejarah akan selalu berulang-ulang terjadi. Cuma sedikit beda dalam beberapa hal saja. Soal perilaku maksiat ini di zaman sekarang udah mulai marak lagi terjadi. Gak perlu disebutkan contohnya karena kita pasti sudah tahu. Belajar dari masa lalu,
Bangsa-bangsa gila maksiat itu diberi azab dan bencana yang sangat mengerikan. Sodom, Gomora, Pompei harusnya jadi contoh buat kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang mereka buat dan mendatangkan kemurkaan Tuhan.